Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal PHP dasar ya. Jadi di sini nanti ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu sintak PHP dasar itu seperti apa gitu ya, kayak misalnya bagaimana cara kita membuat file PHP baru, cara deklarasi variabel gitu ya. Terus operator ada untuk yang aritmatika, ada untuk operator perbandingan gitu ya, kondisi segala macam. Terus ada percabangan, if else, terus ada switch case, kemudian ada perulangan gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama jangan lupa kita harus nyalakan Apache web server kita ya. Karena di sini PHP adalah bahasa yang bergerak di server side gitu ya. Jadi kita membutuhkan sebuah web server. Nah, di sini web server saya sudah berjalan gitu ya. Terus jangan lupa untuk bikin folder di htdocs kalian, misalnya untuk belajar ini ya, di sini saya bikin folder misalnya katakanlah PHP strip dasar gitu ya. Nah, nanti saya bakal bikin filenya di direktori ini. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bermain di direktori ini terus. Nah, untuk masalah lokasi foldernya silakan disesuaikan dengan komputer masing-masing ya. Nah, di sini, jadi saya buka dulu dari code editor saya. Sorry, bentar. Nah, ini. Oke, silakan dibuka foldernya di dalam code editornya. Nanti di sini kita bakal bahas soal pembahasan tadi tuh yang sesuai listnya gitu ya. Nah, di sini masih belum ada file. Kita coba buka dulu direktorinya ya. Di sini direktori saya adalah localhost. Kalau kita lihat tadi, dia ada di dalam folder. Sebentar, saya cek dulu. Ajar ya. Nanti di kalian bisa berbeda. Nah, tadi saya masuk ke dalam PHP dasar. Nah, ini harusnya masih kosong, karena memang belum ada file PHP sama sekali. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang sintak PHP dasar ya. Oke, kita kembali ke code editornya. Jadi di sini misalnya katakanlah kita bikin misalnya PHP underscore dasar gitu. Nah, titik PHP ya. Kita bikin extensionnya PHP di sini atau PHP gitu ya. Nah, untuk memulai sintak itu dianggap sebagai PHP, kita harus buka teks PHP-nya ya. Jadi di sini kurung siku, tanda tanya PHP gitu ya. Nah, nanti ditutup dengan tanda tanya kurung siku lagi. Nah, ini berarti kita mau membuat file PHP gitu ya. Nah, misalnya katakanlah kita mau menampilkan tulisan. Kita pakai echo untuk menampilkan ya. Misalnya adalah ini halaman pertama PHP saya gitu. Nah, seperti itu. Kita coba tes jalankan dulu ya. Jadi di sini jangan lupa untuk menjalankan dari web server ya. Nah, di sini sudah ada filenya, kita tinggal klik saja atau bisa diketik manual dari URL browsernya, localhost, folder kalian, kemudian nama filenya. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan sebuah tulisan yang berasal dari bahasa pemrograman PHP gitu ya. Oke, kita bakal masuk ke pembahasannya ya. Jadi di sini misal pertama kita akan belajar bagaimana cara untuk mendeklarasikan variabel di dalam PHP gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita ingin mendeklarasi sebuah objek atau sebuah variabel di dalam PHP ya, itu harus dimulai dengan tanda seru seperti ini. Oh sorry, bukan tanda seru, sorry, saya salah sebut. Tanda dolar ya gampangnya. Diikuti dengan nama variabelnya. Misal katakanlah saya mau bikin variabel yang menampung nama gitu ya. Berarti saya bikin variabel nama, kemudian isinya apa di sini gitu. Jadi misalnya saya menggunakan nama saya Baidowi di sini. Nah, berarti di sini artinya saya membuat sebuah variabel yang isinya adalah Baidowi. Variabelnya namanya nama di sini. Nah, misalnya terus gimana cara saya untuk menampilkan ke layar seperti tadi ya? Nah, berarti kita tinggal echo di sini, kemudian nama variabelnya nih. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang akan keluar di depan adalah nama saya. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara kita mendeklarasi variabel di dalam PHP gitu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, untuk penamaan variabel ini juga ada beberapa aturan. Misalnya katakanlah kita tidak diperbolehkan membuat variabel dengan diawali oleh angka, misalnya seperti ini. Nah,
di sini akan mengalami error. Jadi kalau memang kita mau menggunakan angka, misalnya nama satu gitu ya, nah itu harus dimulai dengan alfabet dulu variabelnya, kemudian baru diikuti dengan angkanya. Kalau memang mau ada komponen angka di situ, gitu. Dan misalnya katakanlah kita mau bikin variabel nama lengkap seperti ini. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena ini sudah dianggap dua objek yang berbeda. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat variabel yang lebih dari satu kata, berarti kita menggunakan di sini apakah kita mau digabung juga boleh atau kita misahin pakai underscore mungkin supaya kelihatan lebih rapi atau sesuai dengan suku katanya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mau menampilkan, ya udah kita tinggal sesuaikan dengan nama variabelnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, saya jalankan, hasilnya akan tetap sama karena isi variabelnya belum ada yang berubah di sini. Gitu. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, nama variabel ini bersifat case sensitif. Jadi besar kecilnya diperhatikan. Contoh, misalnya katakanlah di sini nama lengkap nih. Nah, saya manggilnya pakai N-nya besar, L-nya besar. Nah, ini sudah dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi misalnya katakanlah ini saya jalankan ya. Jadi ketika ini saya jalankan misalnya. Nah, dia kan bilang error. Kenapa? Karena dia bilang undefined variabel nama lengkap dengan N besar, L besar di sini. Karena memang di script kita belum mendeklarasi tulisan ini. Karena dia yang kita deklarasi adalah nama lengkap dengan tulisan kecil semua. Kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang sudah kita deklarasi. Gitu. Jadi dia bersifat case sensitif. Jadi harus benar-benar besar kecilnya diperhatikan. Kayak gitu. Oke. Itu adalah sekilas tentang pembahasan variabel ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan operator gitu ya. Jadi ini kayak misalnya operator penjumlahan, pembagian gitu. Nah, misalnya katakanlah kita buat file baru, misalnya katakanlah di sini php underscore operator. Kita buat file baru, .php. Sama ya, seperti tadi kita buat dulu sintak bukanya, kemudian sintak tutupnya dari si PHP itu sendiri. Nah, misalnya katakanlah di sini kita mau bikin atau bahas soal operator penjumlahan, pengurangan, pembagian, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini kita mau menggunakan dua angka misalnya. Nah, kita kembali lagi ke dalam PHP dasar tadi, cara kita mendeklarasi variabel ya, berarti katakanlah kita mau menggunakan dua angka, berarti misalnya kita bikin variabel misalnya angka 1 sama dengan nilainya misalnya 10 gitu ya. Terus kita bikin variabel baru lagi angka 2 misalnya nilainya 20 seperti ini. Kayak gitu. Oke. Nah, kita akan lakukan operasi penjumlahan, pembagian dan perkalian di sini. Nah, misalnya adalah seperti ini. Kita kasih komentar ya. Oh ya, di PHP kita bisa kasih komentar. Jadi nanti baris ini tidak akan dibaca sebagai script PHP, tapi sebagai komentar dari sisi code-nya kita aja, tidak akan dieksekusi. Jadi misalnya katakanlah ini komentar untuk bagian penjumlahan di sini. Nah, itu ya. Nah, berarti misalnya kita bikin variabel baru untuk menampung hasil penjumlahannya, hasil penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan katakanlah kita ambil dari angka 1, berarti kita ambil variabelnya di sini. String angka 1 ditambah dengan string angka 2. Nah, itu nanti adalah hasil penjumlahannya. Misalnya sekarang kita mau tampilkan echo hasil penjumlahan adalah misalnya. Nah, di sini juga kita bisa menggabungkan kalimat seperti ini dengan variabelnya. Nanti setelah kutip 2 ini adalah satu kalimat ya, kita kasih titik, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Misalnya katakanlah hasil penjumlahannya adalah variabel hasil penjumlahan. Nanti dia akan menampilkan tulisan hasil penjumlahannya adalah angka hasil kalkulasi dari angka 1 ditambah angka 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan ya di sini. Misalnya berarti kita ganti filenya tadi berarti php operator di sini. .php. Nah, di sini. Jadi dia akan menampilkan hasil penjumlahan adalah 30 yang diambil dari variabelnya di situ.
Nah, seperti ini. Nah, misalnya katakanlah sekarang kita mau tambah penjumlahan, perkalian, dan pembagian gitu ya. Misalnya katakanlah kita buat di bawahnya. Ini untuk pengurangan, berarti kita bikin variabel baru lagi, misalnya hasil pengurangan gitu ya. Misalnya berarti kita balik karena angka satunya lebih kecil ya, atau misalnya kita buat lebih besar deh jadi 50 gitu ya. Nah, berarti di sini variabel angka 1 dikurangi oleh variabel angka 2 seperti itu. Nah, berarti di bawahnya kita bikin sama seperti tadi nih. Berarti hasil pengurangan adalah gitu ya. Titik adalah dari hasil pengurangan, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita bikin lagi perkalian, kita kasih komentar dulu untuk menandakan ini adalah script untuk perkalian. Kita bikin lagi hasil perkalian, misalnya seperti itu ya. Sama dengan adalah string atau variabel angka 1 dikali variabel angka 2. Kita tampilkan tulisannya adalah hasil perkalian adalah diambil dari variabel hasil perkalian di sini. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, tapi tidak rapi. Karena kenapa? Kita tidak menaruh spasi atau enter ya di situ. Jadi, tampilannya tidak rapi. Oke, kita bisa masukkan script HTML di dalam PHP. Itu adalah sintak break gitu ya. Nanti di sini kita kasih break nih. Nah, karena ini sintak PHP, berarti kita harus masukkan itu ke dalam echo supaya dia dianggap sebagai HTML. Jadi di sini kita echo, kita kasih BR gitu ya. Jadi dia sebagai break supaya ini dikasih enter. Begitu juga dengan yang hasil pengurangannya gitu supaya lebih rapi. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, ini adalah sudah sesuai nih hasil penjumlahannya adalah 70, pengurangannya 30, perkaliannya ada 1000. Coba kita cek ya dari sisi datanya. 50 tambah 20, 70. Benar ya, yang pertama hasil penjumlahan, terus 50 dikurang 20 adalah hasil pengurangannya, 30 tadi, terus 50 kali 20 adalah 1000 tuh hasil perkaliannya. Oke, nah di sini untuk operatornya kita sudah belajar nih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang untuk membandingkan. Jadi selain operator untuk kalkulasi, aritmatika gitu ya, kita juga bisa ada membandingkan untuk misalnya lebih besar dari apa gitu kan, apakah angka 1 lebih besar dari 20 misalnya kayak gitu. Nah, kita akan kombinasikan ini dengan pembahasan if di sini. Nah, di sini kita lihat ya, di sini if sendiri itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah if tunggal. If tunggal itu maksudnya gini, if yang hanya memiliki satu opsi jawaban, jadi tidak punya pilihan lain. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, dia akan menampilkan hasilnya, tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, dia tidak akan menampilkan apa-apa, misalnya seperti itu. Nah, misalnya sekarang kita coba buat file baru lagi, misalnya untuk if tunggal gitu ya. Di sini kita buat, ini kita close saja, terus kita buat di sini misalnya PHP if tunggal gitu ya, .php. Nah, seperti biasa, kita buat sintak awal PHP-nya. Nah, di sini misalnya katakanlah kita mau praktek terkait if tunggal gitu ya. Nah, di sini saya besarkan dulu deh. Nah, untuk if tunggal dia formatnya adalah seperti ini. If dalam kurung, ini di dalam kurung adalah kondisinya, terus kurung kurawal buka tutup, dan ini adalah hasil ketika kondisinya benar gitu ya. Jadi nanti ketika kondisinya benar, dia akan menampilkan datanya di sini. Nah, misalnya katakanlah kita akan membandingkan dua variabel di sini. Misal katakanlah kita bikin variabel nih di sini. Variabel angka 1 sama dengan 10, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita coba bandingkan angka 1 ini dengan kita. Jadi misalnya gini, apakah variabel angka 1 itu sama dengan 10 gitu. Nah, maknanya dari angka 1 sama dengan 2 di sini 10 adalah ini berarti isi dari variabel angka 1 akan dibandingkan dengan angka 10 gitu. Jadi misalnya apakah isi dari variabel angka 1 sama dengan 10,
Kalau iya, kita bisa tampilkan di sini, echo data benar, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan ini ya untuk if tunggalnya. Misal katakanlah PHP di sini if tunggal.php. Nah, di sini dia bilang data benar karena memang kita lihat kondisinya ya. Isi dari variabel angka 1 adalah 10. Makanya kenapa apakah variabel angka 1 sama dengan 10? Nah, dia di sini maknanya benar. Nah, operator sama dengan 2 kali ini artinya dibandingkan isinya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba misalnya buat salah di sini ya. Misalnya katakanlah 50. Nah, dia akan masuk lagi ke dalam perbandingan sini, berarti dibacanya adalah if apakah variabel angka 1 sama dengan 10. Nah, karena si angka satunya 50, harusnya kan dia tidak masuk ke kondisi ini ya. Nah, makanya kenapa ini harusnya tidak akan menampilkan apa-apa. Sekarang kita coba jalankan di filenya ya, php tunggal di sini. Nah, di situ. Dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, itu untuk if tunggal. Jadi memang statement yang ada di dalam if-nya ini akan dieksekusi ketika kondisinya terpenuhi. Nah, karena di sini dia dibandingkan apakah 50 itu sama dengan 10, ya pasti bukan kan? Nah, tapi kalau misalnya kondisi perbandingannya kita balik, nah ini artinya adalah apakah angka 1 itu bukan 10. Nah, berarti kan di sini kondisinya benar ya. Apakah angka 1 itu sama dengan 10? Nah, di sini kondisinya benar. Harusnya di sini masuk ke kondisi yang benar juga. Nah, gitu. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita membandingkan kondisinya ini. Gitu. Jadi kalau tadi kan seperti ini ya, apakah angka 1 itu yang isinya 50 sama dengan 10 pasti salah kan? Karena dia salah, dia tidak masuk ke kondisi yang ada di sini. Seperti itu. Tapi kalau kondisinya di sini kita rubah, apakah angka 1 yang 50 itu bukan 10 atau tidak sama dengan 10? Benar ya, berarti kan kondisi ini terpenuhi nih. Nah, karena dia terpenuhi, makanya dia masuk ke dalam kondisi yang di dalam statement if-nya. Nah, itu untuk yang if tunggal, gitu ya. Jadi, cuma ada satu kondisi yang memang ditampung sama if itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah if dengan dua kondisi. Nah, if dua kondisi ini adalah if yang mempunyai dua output. Gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya benar, dia menampilkan hasil benar, selain itu dia menampilkan hasil yang tersisa. Kayak gitu. Jadi misalnya kita buat file baru lagi, misalnya di sini PHP, misalnya if coba tadi saya lupa namanya apa, berarti PHP dua kondisi gitu ya. Berarti kita bikin if dua kondisi di sini. Oke, saya rename dulu namanya berarti if dua kondisi.php. Nah, misalnya seperti itu. Seperti biasa, kita bikin dulu file PHP-nya ya supaya tidak lupa. Sorry, di sini. Ah, di sini PHP gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita punya dua output nih. Jadi misalnya kita pakai kasus yang mirip dengan if tunggal. Kita bikin variabel angka gitu ya misalnya. Berarti variabel angka 1 misalnya sama dengan 50. Misalnya seperti itu. Terus kita masukkan ke kondisi if-nya. Formatnya adalah if kondisi, kurung kurawal buka tutup. Nah, kalau misalnya if dua kondisi, di sini ada else nih. Kurung kurawal buka tutup lagi. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya terpenuhi, dia akan masuk ke bagian sini, kondisi terpenuhi di bagian yang pertama. Jadi kalau misalnya selain itu, kalau dia tidak terpenuhi, ya berarti masuk ke kondisi yang kedua, kondisi tidak terpenuhi. Itu jadi sama aja kalau misalnya kalian dikasih dua pilihan, misalnya kanan apa kiri, kalau tidak kanan ya pasti kiri, atau begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kita akan melakukan sama dengan hal seperti ini, gitu ya. Jadi misalnya katakanlah, apakah si angka 1 ini sama dengan 100, misalnya seperti itu. Nah, di sini kan dia dibandingkan tuh, apakah isi variabel angka 1 ini sama dengan 100, gitu ya. Nah, di sini kan harusnya kondisinya salah ya. Berarti logikanya dia tidak masuk ke sini. Karena kalau misalnya di sini kondisinya benar, berarti dia masuk ke kondisi yang sini. Kita kasih perintah seperti ini. Ini data benar, berarti ya. Kemudian ini adalah misalnya data salah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seharusnya logiknya, kalau dari yang kita jelaskan tadi atau kita bahas tadi,
hasil kondisi ini adalah bernilai false ya atau salah karena isi si angka 1 ini adalah 50 dia dibandingkan dengan 100 gitu. Makanya kenapa di sini dia jadi dianggap salah, berarti harusnya dia masuk ke bagian yang salah sini. Oke, sekarang kita coba jalankan misalnya ya. Oke, sorry kita ganti dulu berarti if dua kondisi ya. Nah, di sini keluarnya data salah. Berarti dia akan keluar ke pilihan yang kedua nih. Gitu. Nah, misalnya sekarang kita rubah ya ke kondisi yang benar. Berarti apakah si angka 1 ini bernilai 50 kita bandingkan? Kayak gitu ya. Berarti kan harusnya kondisi ini terpenuhi nih. Gitu ya. Karena kondisinya terpenuhi, maka dia akan menampilkan tulisan data benar. Kita coba jalanin di sini. Nah, itu. Jadi, untuk if dua kondisi, dia mempunyai dua output. Kalau tidak output yang pertama, ya berarti output yang kedua. Seperti itu. Jadi, gampangnya adalah output pertama akan diambil ketika kondisi si if-nya itu sesuai atau bernilai benar. Nah, untuk yang kedua adalah ya kalau kondisinya salah, ya berarti dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini kita akan belajar if majemuk. Jadi misalnya katakanlah if-nya ini lebih dari dua kondisi. Jadi misalnya apakah kanan atau kiri. Nah, misalnya kita pilih kanan. Nah, nanti dari kanan itu ada dua opsi lagi, apakah atas atau bawah gitu. Jadi ibaratnya kayak pohon keputusan gitu. Jadi dia kayak hierarki dari atas ke bawah. Nah, misalnya seperti ini. Kita ambil kasus misalnya katakanlah menggunakan range nilai ya. Oh ya, untuk yang if ini kita bisa pasang dua kondisi ya. Jadi misalnya kita pakai simbol OR, simbol pipe ya yang biasa di atas enter. Kalau yang pakai Windows, kalau yang pakai non Windows silakan disesuaikan keyboardnya. Jadi misalnya katakanlah kita bikin kondisi lagi sama dengan 100 gitu misalnya. Nah, ini berarti ada dua kondisi yang dicek nih. Kalau misalnya OR, dia cuma butuh satu kondisi benar, dia akan masuk ke nilai yang benar. Tapi kalau di sini kita ganti N ya, pakai simbol dan, nah ini berarti dua kondisi ini harus terpenuhi. Nah, kita coba ya, misalnya katakanlah kita pakai OR dulu di sini. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kan angka 1 ini benar ya, sudah nilainya, atau saya ganti angkanya 100 deh. Nah, di sini kan yang dibandingkan pertama adalah apakah angka 1 sama dengan 50. Kan di sini salah ya. Tapi di sini ada OR nih. Dibandingkan lagi apakah angka 1 sama dengan 100. Nah, ini kan benar ya. Nah, karena benar, dari dua kondisi ini dia pakainya OR, berarti dia punya cuma perlu salah satu benar saja. Ini benar atau yang ini yang benar. Maka nanti dia akan tampil ke kondisi yang benar. Jadi kondisi ini dianggap terpenuhi ketika salah satunya benar. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kalau saya jalankan datanya tetap benar, karena memang dua kondisi ini terpenuhi. Atau saya bikin dua variabel deh ya. Angka 2, misalnya nilainya 50. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya katakanlah ini seperti ini ya. Nah, kita ini isinya berarti 50. Nah, berarti kan di sini kondisinya benar ya. Angka satunya salah dibandingkan dengan 50 karena angka satunya 100, tapi karena dia pakai OR, angka 2 dibandingkan ke 50 kan benar nih. Nah, kondisi ini kan benar. Kalau OR, ini dianggapnya benar. Jadi OR itu cuma perlu satu kondisi benar. Jadi kondisi pertama, kondisi kedua. Nah, yang kondisi keduanya benar, jadi dia menampilkan data yang benar di sini. Kita coba refresh, nah, itu data yang benar. Sekarang kita coba ganti operatornya dengan N ya di sini, perbandingannya. Nah, kalau misalnya N, dia butuh semua kondisinya benar. Nah, berarti di sini kita punya dua kondisi ya, kondisi pertama, kondisi yang kedua. Nah, kita coba lihat penjelasannya. Apakah angka 1 sama dengan 50? Nah, di sini kan 50 salah berarti ya, karena angka satunya adalah 100. Terus kita lihat kondisi kedua, apakah angka 2 sama dengan 50? Di sini benar ya. Nah, tapi karena dia di sini pakai N, dua kondisi ini harus terpenuhi. Nah, berarti kan kondisi ini jadi salah ya, karena ada salah satu yang tidak sesuai. Berarti harusnya dia masuk ke yang sini, data yang salah. Kita coba dulu. Nah, tuh. Jadi dia masuk ke data yang salah. Karena dia salah satu datanya
tidak sesuai. Nah, sekarang kita coba karena ini N, kita buat dua-duanya ini benar ya, berarti angka satunya kita ganti nih jadi 100. Nah, di sini kan dua-duanya benar nih. Apakah angka 1 sama dengan 100? Iya. Dan apakah angka 2 sama dengan 50? Iya. Jadi dua-duanya benar. Nah, karena kondisinya benar, dia akan masuk ke dalam kondisi yang pertama. Sekarang kita coba jalankan di sini. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan untuk yang beberapa kondisi. Jadi kondisi yang if tunggal juga di sini bisa lebih dari satu ya. Intinya kondisinya tidak terbatas, nanti tinggal dibandingkan. Dia menggunakan kondisi AND, kondisi OR, dan sebagainya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi yang if majemuk ya. Kita buat lagi dulu file PHP baru ya. Di sini PHP if majemuk di sini .php gitu ya. Nah, sama kita jangan lupa untuk buat tag PHP-nya gitu ya. Nah, misalnya katakanlah ini adalah fungsi if yang bisa memiliki output lebih dari 2. Misalnya katakanlah kita mau bikin program sederhana untuk menampilkan nilai gitu ya. Misal katakanlah kita bikin komentar dulu nih. Misalnya katakanlah yang nilainya 80 sampai dengan 100, nanti kita kasih perintah untuk menampilkan nilai A gitu ya misalnya. Terus yang nilainya 60 sampai 79 berarti kan ya? 79 berarti kita kasih nilai B. Selain itu nilai C. Nah, di sini kan kita punya 3 kondisi ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan variabel nilai. Oke, kita bikin dulu variabelnya. Variabel nilai sama dengan nanti nilainya kita isi di sini. Oke. Nah, di sini kita ada 3 kondisi ini. Berarti kita bikin dulu if-nya ya. If kondisi yang pertama di sini. Kondisi pertama kurung kerawal buka tutup, jangan lupa. Nah, kondisi pertama, apakah nilai antara 80 sampai dengan 100? Berarti apakah nilai, kita taruh yang 80-nya dulu, berarti lebih besar sama dengan 80 ya. Dan, berarti di sini kita pakai dan, karena dia range-nya seperti itu. Nilai lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini untuk yang kondisi pertama nih. Nah, kenapa kita pakai 2? Karena ada batas atas sama batas bawahnya yang harus kita bandingin ya. Jadi, apakah nilai itu lebih besar sama dengan dari 80 dan nilainya lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari 100. Nah, kalau misalnya benar, kita kasih nilai A, misalnya. Seperti itu ya. Nah, terus kita masuk ke kondisi yang kedua. Ingat ya, formatnya tadi yang if 2 kondisi, else berarti di sini. Nah, kita ketik dulu else. Nah, terus muncul pertanyaan lagi, masih ada kondisi nggak setelah yang kedua? Oh, ternyata masih ada. Nah, kalau masih ada, berarti setelah else yang kedua, kita kasih if lagi. Gitu. Nah, setelah if, kita kasih kurung buka tutup untuk kondisinya di sini. Jangan lupa untuk kurung kerawal buka tutup. Gitu. Nah, berarti kondisi yang kedua adalah variabel nilai dibandingin ke 60, berarti lebih besar sama dengan 60. Dan variabel nilai lebih kecil sama dengan 79. Nah, ini untuk yang kondisi yang kedua ya. Berarti adalah echo nilai B di sini. Nah, seperti itu. Nah, masih ada satu kondisi kan? Nah, kita taruh berarti else di sini ya. Nah, kita tanya lagi, apakah masih ada kondisi selain 3 kondisi ini? Oh, tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada, kita tidak usah tulis else if lagi, tapi cukup else, kemudian kurung kurawal buka, tutup. Berarti di sini selain itu adalah nilainya C di sini. Itu ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Variabel nilai kita kasih misalnya 75 di sini. Oke. Nanti kan dia dibanding tuh, apakah nilai 75 lebih besar dari 80 dan nilai 75 lebih kecil daripada 100? Tidak ya. Dia tidak akan masuk ke sini berarti kondisinya. Dicek lagi yang kedua, apakah nilainya lebih besar sama dengan 60 dan nilainya lebih kecil dari 79? Benar ya kondisinya, harusnya dia akan masuk ke bagian B sini. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Di sini berarti kita masuk if yang majemuk tadi di sini ya. Majemuk.
Nah, itu. Di sini dia menampilkan kondisi yang sesuai nilainya B nih. Oke, sekarang kita coba lagi ya, apakah kondisi kita sudah sesuai. Misalnya, katakanlah kita kasih nilai yang range-nya A nih. Kita kasih nilainya misalnya 90, gitu ya. Dia akan masuk ke kondisi ini, apakah nilainya lebih besar sama dengan 80? Iya ya, dan nilainya lebih kecil sama dengan 100. Oke, ini masih masuk, berarti harusnya dia masuk ke kondisi if yang pertama. Sekarang kita coba jalankan di sini, kita refresh lagi. Nah, dia benar ya. Oke, sekarang misalnya kita coba buat supaya nilainya C. Kita buat lebih kecil dari 60 nih. Berarti misalnya kita kasih 50 di sini. Nah, kalau dikasih 50 harusnya ya kalau dia bukan A, bukan B, berarti nilainya C harusnya ya. Karena tidak terpenuhi nih kondisi-kondisinya. Kayak gitu. Oke, kita coba. Nah, di situ. Berarti if-nya kita sudah sesuai. Nah, terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak kalau if-nya lebih dari 3 output? Bisa saja, berarti di sini kalian tinggal tambahkan. Ada kondisi lagi nggak? Else if lagi. Kondisinya apa di sini? Seperti itu. Jadi, itu bisa disesuaikan. Oke. Tadi kita sudah bahas berarti ya PHP dasarnya tadi bagaimana cara deklarasi variabel sama menampilkan, terus ada operator ya penjumlahan, pembagian dan seterusnya. Terus masuk juga ke bagian if ya, if tunggal sudah, if dua kondisi juga sudah, kemudian juga ada if majemuk juga sudah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke switch case gitu ya. Kita buat file baru lagi. PHP di sini terus switch ya, .php gitu. Nah, ini kita tutup. Oke, sebenarnya kalau untuk switch ini dia mirip dengan if, tapi hanya saja level kondisinya itu sejajar seakan-akan. Nah, contohnya seperti apa? Kita buka dulu tag PHP-nya ya. Seperti ini. Misal katakanlah kita bikin dulu variabel, misal katakanlah saya mau ngecek apakah nama buahnya itu apel, jeruk, dan sebagainya gitu ya. Misal saya bikin nama buah. Nah, di sini saya bikin apel misalnya. Nah, untuk switch-nya, jadi di sini kita pertama harus paham dulu formatnya. Dia switch ya. Switch. Nah, seperti ini. Terus dalam kurung buka tutup, di sini adalah kondisinya, terus kurung kurawal buka tutup. Nah, di sini adalah nanti kondisi-kondisi apa yang bakal dicek sama si switch ini. Sorry, ini adalah value yang dibandingkan atau nilai yang dibandingkan. Nah, baru kita masuk ke kondisinya. Nah, switch itu adalah pasangannya sama case gitu ya. Jadi di sini case. Nah, ini adalah nilai yang dibandingkannya. Kemudian titik 2, kemudian kita pasang break. Artinya nanti ketika ada kondisi lebih dari satu, misalnya di sini case, di sini adalah kondisi 2 gitu ya. Ini adalah kondisi 1 misalnya. Nah, jadi dia ketika kondisi 1 sudah terpenuhi, dia di break. Berarti kita tidak melanjutkan ke kondisi berikutnya. Seperti itu. Nah, ini ya, gitu. Jadi seperti itu. Nanti di sini berarti value yang dibandingkan adalah variabel nama buah di sini. Nah, seperti itu. Nanti dia akan dicek nih, apakah si case 1 sesuai isinya dengan variabel nama buah. Kalau iya, berarti dia masuk ke statement sini. Isi ini kondisi 1. Kemudian kalau misalnya dia masuk ke kondisi 2, ini kondisi 2. Nah, seperti itu. Ini kondisi 2. Gitu. Nah, terus misalnya gimana kalau semua kondisinya ini tidak terpenuhi? Ya berarti dia ada statement default-nya. Jadi ketika semua kondisinya tidak terpenuhi, dia pakai statement default. Default titik 2. Nah, di sini adalah ini kondisi default. Jadi kondisi default itu ketika semua kondisi tidak terpenuhi, dia akan selalu diarahkan ke sini. Terus pertanyaannya, wajib nggak Pak pakai kondisi default? Tergantung dengan kebutuhan sistemnya. Jadi default ini boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kalau misalnya kita mau ada sistemnya, kalau ada kondisi yang tidak terpenuhi, kasih nilai default, berarti kita buat kondisi default-nya. Gitu. Nah, misalnya katakanlah di sini ya kasus kita bikin 3 kondisi deh ya, 3 pengecekan. Misalnya katakanlah ini kondisi ketiga. Nah, misalnya kita di sini kita bikin apel ya, terus misalnya di sini kondisi pertama adalah pengecekan apakah variabel nama buah itu jeruk gitu misalnya. Terus apakah variabel yang kedua kita bikin semangka gitu misalnya. Terus apakah di sini kita bikin apel.
gitu. Nah, selain jeruk, semangka, apel, misalnya katakanlah kita tampilkan pesan di sini. Itu bukan nama buah, misalnya. Nah, seperti itu. Ini kita hapus berarti untuk komentarnya. Nah, berarti di sini kalau misalnya dia, apakah nama buah itu adalah jeruk? Nah, di sini misalnya kita tampilkan, ini adalah buah jeruk. Oke. Terus di semangka sini misalnya katakanlah, ini adalah buah semangka, misalnya. Terus di sini adalah, ini adalah buah apel. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita baca ya dari kondisi yang kita buat saat ini, untuk latihan di sini kan variabel nama buah adalah apel. Dia akan dibandingkan di switch gitu ya. Case pertama, apakah nama buah sama dengan jeruk? Kan bukan ya, berarti ini bakal dilewat. Terus pindah ke case kedua. Apakah nama buah sama dengan semangka? Bukan juga, berarti dia dilewat. Dipindah ke case ketiga. Apakah nama buah ini sama dengan apel? Harusnya di sini benar ya, harusnya dia menampilkan tulisan ini. Oke, sekarang kita coba. Misalnya katakanlah di sini berarti switch ya, PHP switch. Nah, gitu. Di sini dia masuk ke kondisi apel. Nah, sekarang kita coba modifikasi, kita ganti deh misalnya. Namanya kita ganti menjadi bukan nama buah. Nah, kalau kita masukkan ke penjelasannya sini, apakah nama buah itu masuk ke case jeruk? Apakah nama buahnya jeruk? Bukan kan? Bukan. Pindah ke case berikutnya. Apakah nama buah ini variabelnya isinya semangka? Bukan juga. Pindah ke case berikutnya. Apakah nama buah ini apel? Bukan juga. Nah, kalau misalnya dia bukan semua, dia akan masuk ke bagian default nih. Nah, kalau di bagian default, dia bisa kasih tampilan. Oh, berarti itu bukan buah. Kita coba ya. Nah, gitu. Berarti itu bukan buah. Sekarang kita coba, apakah kita ganti ya ke jeruk misalnya. Nah, berarti kan harusnya di kondisi pertama sudah masuk nih. Coba ya, kita buktikan. Misalnya di sini. Nah, itu. Jadi, itu adalah penggunaan switch case ya. Jadi, kalau kita bandingkan ke yang tadi ya, yang if majemuk sini, kalau misalnya kondisinya lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya, formatnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada 4 kondisi, berarti if, else, if lagi. Tapi kalau kita pakai switch, kita bisa langsung bikin seakan-akan dia sejajar. Nah, terus nanti penggunanya di mana, yaitu dikembalikan lagi ke sistemnya, keperluannya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak digabungin antara if dan else gitu misalnya? Bisa aja. Jadi misalnya katakanlah ketika dia masuk ke kondisi jeruk nih misalnya. Nah, kita bisa nih bandingin di sini. Apakah misalnya katakanlah nama buah itu jeruk gitu. Nah, ini juga bisa dibandingin di sini. Jadi kita bisa kombinasi nih. Jadi misalnya dia udah cek nih, dia udah masuk ke jeruk, tapi ternyata kita belum yakin gitu, katakanlah iseng gitu ya, dibandingin lagi di nama variabelnya. Jadi bisa dikombinasi seperti ini. If masuk ke switch, atau bahkan di sini juga bisa kita combine lagi switch-nya, kita bandingkan ke format if else. Nah, jadi intinya itu bisa dikombinasikan. Yang penting kita paham format penulisan awalnya. Oke, ini terkait pembahasan switch sudah ya, berarti kita lihat lagi dari materinya, seperti sintak dasar sudah, operator sudah, percabangan sudah, switch case sudah. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan gitu ya. Nanti perulangan ini biasanya dipakai di mana? Itu nanti dipakai saat kita ingin menampilkan data, yang jumlah datanya biasanya lebih dari satu, atau bahkan sebagainya. Intinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu adalah terkait for ya. Perulangan menggunakan for itu seperti apa sih? Kita close dulu di sini ya. Nah, kita masuk ke bagian sini, bikin file PHP baru ya, PHP misalnya untuk for di sini, PHP gitu ya. Nah, untuk for sendiri, dia itu biasanya batas bawah sama batas atasnya sudah jelas. Jadi kita buat dulu PHP, tag bukanya, tag tutupnya, misal katakanlah kita mau berulang untuk menampilkan angka 1 sampai 10. Jadi kita pahami dulu formatnya, for dalam kurung buka kurung tutup gitu ya.
Pertama adalah inisiasi nilai awalnya, misalnya katakanlah string nilai sama dengan 1, titik koma. Nah, kondisi yang kedua setelah titik koma adalah kondisinya, misalnya string nilai lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Terus titik koma lagi, apa yang bakal kita lakukan terhadap for ini ketika string nilai masih masuk kondisinya. Misalnya katakanlah string nilai kita tambah 1, plus plus. Nah, terus di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kita harus paham adalah untuk menggunakan for nilai awalnya tadi saya bilang batas bawahnya berarti ya, yang di tengah adalah kondisinya, yang ketiga adalah apa yang dilakukan terhadap nilai awal ini ketika kondisi ini terpenuhi. Jadi misal katakanlah saya mau nampilin nilai di sini, string nilai gitu ya. Nah, saya mau nampilin nilai nih. Berarti saat looping pertama kan nilai isinya 1 ya. Di sini 1. Berarti dia pertama akan menampilkan angka 1. Kemudian dia balik lagi ke atas nih. Nilai ini udah nggak 1 lagi karena udah ditambah 1. Jadi nilainya 2. Dia akan nampilin 2. Begitu seterusnya sampai si isi nilai ini lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, sekarang kita coba tes dulu ya. Nanti kita bahas detailnya. Di sini for. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Oke, kita coba bahas detailnya. Atau kita kasih break ya di sini ya, biar kelihatan. Nah, gini. Titik koma. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, gitu ya. Jadi, misalnya katakanlah kita bikin sejajar deh ya, biar saya enak menjelaskannya. Nah, oke. Jadi di sini ya, kita lihat nih. Di sini kalau kita ngomongin for-nya, gitu ya. Nah, itu. Oke. Di sini kan kita mau lakukan perulangan untuk nilai awalnya adalah 1, kondisinya jika nilai masih lebih kecil sama dengan 10, tambah nilainya, oke? Looping yang pertama atau perulangan yang pertama, nilainya sama dengan 1 kan? Karena kondisinya masih terpenuhi, makanya kenapa nilainya ditampilkan. Makanya kenapa di sini tampilannya adalah 1. Udah ke bawah, dia balik lagi ke atas dengan nilai variabelnya nilai ini yang sudah berubah nilainya menjadi berapa? Menjadi 2, karena di sini dia ditambah 1. Nah, karena masih terpenuhi nilainya, apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya kan, masih terpenuhi, makanya ditampilkan, echo nilainya 2. Nah, karena masih terpenuhi, dia balik lagi ke atas nih. Nilainya ditambah 1 lagi, jadi nilainya adalah 3 di sini. Kemudian dibandingkan lagi, apakah nilai ini lebih kecil sama dengan 10? Apakah 3 sama dengan lebih kecil sama dengan 10? Masih iya kan, masih terpenuhi. Makanya kenapa dia ditampilkan 3 di sini. Begitu seterusnya, sampai variabel nilai ini nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, jadi sebenarnya penggunaannya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang menggunakan while gitu ya. Nah, di sini while itu juga dilakukan perulangan, cuma memang perulangannya itu akan selalu berjalan selama kondisinya terpenuhi, tapi misalnya kita tidak ada batas atasnya, misalnya seperti itu. Kita bikin file baru lagi, misalnya katakanlah PHP while ya di sini. Kita bikin file baru di sini. Nah, pertama kita harus tahu dulu formatnya ya. Di sini berarti adalah while kurung buka kurung tutup, di sini kondisinya. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di sini di dalam sini adalah apa yang akan dilakukan selama kondisinya ini terpenuhi. Kita pakai kasus nilai tadi ya. Di sini misalnya apa nilai sama dengan 10. Misalnya seperti itu. Nah, berarti kondisinya adalah apakah nilai, kita bikin seperti ini, nilai lebih kecil sama dengan 10. Nah, oke, nilainya kita ambil dari 1 aja ya. Nah, di sini, misalnya katakanlah, kita bikin variabel baru nilai sama dengan 1, terus kita looping. Apakah nilai ini lebih kecil sama dengan 10? Oke, misalnya katakanlah ketika dia terpenuhi, kita pasang nilai. Nah, seperti ini ya. Terus kita kasih BR nih. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Kita coba jalankan dulu ya.
Misalnya berarti di sini adalah pakai yang while ya. Nah, kita lihat di sini ya, dia itu tidak berhenti. Kenapa? Karena di sini kondisinya kita adalah lakukan perulangan selama nilainya itu lebih kecil sama dengan 10. Nah, nilainya kan di sini selalu 1 ya. Makanya kenapa dia selalu berulang terus nih. Gitu. Nah, karena hal seperti itu, makanya kenapa ini tidak akan berhenti loopingnya sampai komputernya kehabisan memori. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara menghentikannya? Ya berarti kita harus modifikasi nih supaya si nilai ini nanti ketika masuk ke kondisi ini, dia bisa berhenti. Nah, berarti gimana? Misalnya katakanlah setelah dia ditampilkan nilainya ini kita plus 1 gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia ketemu kondisi di mana sudah tidak terpenuhi lagi di dalam while-nya ini. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Oke, di sini. Nah, tuh. Di sini berarti dia akan berhenti ketika angkanya 10. Kenapa? Karena kondisi si nilai ini sudah kita modifikasi. Gitu. Ya, atau misalnya katakanlah kita mau sekali looping aja, berarti kita bikin nilainya sama dengan variabel nilai plus 10. Kita langsung buat kondisinya habis. Kan di sini yang pertama, apakah nilai sama dengan 1? Dicek kan? Apakah nilai lebih kecil sama dengan 10? Pertama masuk kan? Dia akan mencetak angka 1. Kemudian variabel nilainya kita rubah nih. Nilai sama dengan 1 plus 10 ya. Karena kan isi terakhirnya 1. Nah, berarti kan nilainya jadi 11 nih. Dia masuk ke atas nih, apakah 11 lebih kecil dari 10? Tentu tidak kan? Nah, harusnya ini cuma angka 1 yang tampil. Kita coba ya di sini. Nah, gitu. Jadi untuk yang menggunakan while ini, kita harus kasih tahu kapan kondisi ini berhenti gitu. Jadi kita harus buat di dalam while-nya ini yang membuat si kondisi while-nya ini menjadi tidak terpenuhi lagi. Gitu. Karena kalau kondisi while-nya selalu terpenuhi, ya dia akan looping terus sampai ya RAM-nya atau servernya kehabisan memori. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu while yang kedua. Sekarang kita masuk ke while yang ketiga. Itu adalah do while gitu ya. Nah, kita bikin file PHP baru juga di situ. Misalnya adalah php do while.php gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jangan lupa kita buka PHP buka dan tutupnya dulu ya. Nah, pertama kita harus bikin formatnya dulu. Kita harus paham formatnya dulu. Jadi di sini formatnya adalah do kurung kurawal buka tutup. Kemudian di luar kurung tutupnya kasih while kurung buka kurung tutup. Nah, jadi dia formatnya seperti ini. Kondisinya justru di bawah. Jadi di sini adalah yang dilakukan ketika kondisi terpenuhi gitu. Nah, kita sama pakai kasus nilai ini aja ya. Berarti katakanlah nilai sama dengan 1. Nah, berarti do dulu, berarti di sini katakanlah kita tampilin nilainya. Gitu ya. Terus kita kasih BR supaya nanti rapi misalnya. Kalau misalnya datanya lebih dari 1, gitu ya. Ini kita penuhi. Nah, berarti kondisinya kita buat seakan-akan sama ya. Apakah nilainya lebih kecil sama dengan 10 di sini. Nah, di sini berarti apakah variabel nilai lebih kecil sama dengan 10. Gitu. Jadi kalau misalnya do, dia akan lakukan ini dulu, baru dia masuk ke kondisinya. Nah, sekarang kita coba jalanin. PHP tadi namanya adalah do while ya. Do while. Nah, ini kasusnya sama nih kayak yang tadi yang while. Kenapa? Saya stop dulu ya. Karena sama seperti kasusnya while tadi, kita tidak melakukan perubahan terhadap variabel nilai. Gitu. Makanya kenapa kondisinya akan selalu terpenuhi. Nah, untuk memberhentikan loop-nya seperti apa ya? Berarti kita harus merubah modifikasinya sesuai kebutuhan sistem untuk variabel yang menjadi dasar dari looping-nya. Sama seperti tadi, misalnya string nilai, kita tambah 1. Gitu. Nah, nanti dia akan berhenti ketika nilainya sudah lebih besar dari 10. Gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, gitu. Jadi, berbeda di format,
tapi kita bisa menghasilkan hal yang sama, cuma memang kondisinya kita harus benar-benar jeli, kapan kondisi si while itu harus berhenti, kayak gitu. Oke ya, di sini kita sudah bahas, beberapa hal, kita coba rangkum dulu. Yang pertama adalah sintak PHP dasar, kemudian operator, percabangan, switch case, dan perulangan. Oke, nanti kita akan bahas, kita akan coba latihan semua ini ya, sebelumnya kita sudah bahas, form juga, kita coba implementasikan hal-hal ini ke dalam form-form sederhana ya.